Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sekalian, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga teman-teman dalam kemudahan dan kelancaran. Kali ini kita bahas tentang single chainring teman-teman ya. Tapi spesifik kali ini kita fokus pada hal yang jangan sampai teman-teman lakukan pada sepeda teman-teman yang single chainring. Nanti kita detailkan. Oke teman-teman, kita lanjut, kita detailkan apa bahayanya di unit-unit sepeda yang menggunakan single chainring. Kali ini kita siapkan ada 3 unit sepeda yang aplikasi single chainring. Ada di Polygon Xtrada 7 yang dia 12 speed, kemudian Xtrada 6 yang 11 speed, kemudian ada United Dominate yang 10 speed. Kurang lebih kondisinya sama, maka kita bisa simpulkan bahwa itu bahaya yang mungkin terjadi di single chainring yang jika teman-teman tidak aware, sepeda teman-teman bisa langsung rusak atau mencederai teman-teman. Tapi yang pasti komponen di single chainring itu harganya lebih signifikan, lebih tinggi, sehingga sebisa mungkin kita hindari potensi penyebab kerusakannya. Detailnya seperti ini teman-teman. Oke, sebagaimana video yang pernah kita buat tentang hal-hal yang jangan dilakukan di pemakaian unit sepeda yang sudah ada rasio teman-teman. Jika belum menonton, silahkan teman-teman cek di pojok kanan atas atau di deskripsi, linknya tersedia. Hal-hal apa saja yang jangan sampai dilakukan agar sepeda teman-teman awet. Itu spesifik. Kita lanjut ke single chainring. Yang tidak boleh dilakukan oleh teman-teman adalah back pedal seperti ini, memundurkan pedal seperti ini pada posisi yang tidak tepat atau tidak sesuai atau berbahaya seperti ini teman-teman. Oke, kita ilustrasikan pada unit sepeda yang single rasio, single speed seperti ini teman-teman, misalnya dipakai di BMX dan sejenisnya. Back pedal itu adalah kondisi saat kita butuh mengadjust posisi pedal seperti ini teman-teman ya. Ketika misal sedang mau bergerak, akan mulai bergerak, maka butuh penyesuaian kaki seperti ini. Nah, tapi kalau untuk sepeda yang single rasio, single speed seperti ini bebas, sekasar apapun tidak ada masalah teman-teman, seperti ini ya. Seperti ini sangat aman, sekasar ini aman teman-teman ya. Misal kita akan melakukan seperti ini ya, misal akan berangkat, akan berjalan seperti ini. Ini biasa dilakukan untuk sepeda single speed. Sekali lagi ini sangat aman, sekasar apapun aman seperti ini teman-teman ya. Tapi sekali-kali jangan dilakukan secara sembarangan pada sepeda yang sudah multi speed atau sudah dilengkapi dengan pilihan rasio dan ada komponen yang bernama RD atau rear derailleur atau pengatur pemindah giginya seperti sepeda-sepeda ini teman-teman. Single chainring ataupun double chainring ataupun triple chainring pada dasarnya tetap harus hati-hati, tapi jauh lebih hati-hati lagi pada sepeda yang single chainring teman-teman. Apapun mereknya, ini di Dominate ini L2, kemudian Xtrada 6 ini Deore, kemudian Xtrada 7 juga Deore teman-teman. Padahal RD ini atau komponen group set ini sudah didesain sangat kuat, sangat kokoh sedemikian rupa untuk fungsinya. Tapi ketika dia salah pemakaian, salah penanganan, salah penggunaan, dia menjadi sangat lemah. Kita simulasikan. Oke, pertama kita simulasikan di Xtrada 7 yang Deore 12 speed yang kemampuannya luar biasa. Tapi kita simulasikan back pedal teman-teman. Oke, seperti ini. Saat maju, oke. Ini saat rasio terendah, saat rasio gigi terkecil, artinya penggunaan shifter ini di posisi high atau kecepatan. Ini jika back pedal masih kategori aman teman. Silakan yang lainnya pun masih aman seperti ini. Kita coba kalau di posisi tengah teman. Oke. Di posisi ini di speed 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, berarti kurang lebih di antara rasio terendah dan tertinggi, kurang lebih hanya simulasi aja. Masih aman,
tapi ada resiko yang mulai muncul. Oke, kita simulasikan di posisi gigi yang atas teman-teman, atau di sprocket yang besar-besar, yang itu biasanya digunakan teman-teman sebelum benar-benar berhenti teman-teman. Sini. Nah, seperti ini. Kemudian tanpa teman-teman sadari melakukan back pedal ketika tidak sengaja terhenti atau memang sengaja terhenti pergerakan sepedanya, kemudian mau jalan lagi. Back pedal seperti ini, memposisikan kaki, baru kemudian digoes lagi. Kondisi ini umumnya yang biasa terpakai terakhir, atau teman-teman ketika menggunakan sepeda ini biasanya di posisi yang paling ringan goesnya, sehingga posisinya kurang lebih di paling atas atau nomor 2 atau nomor 3. Bisa juga kondisinya berupa sepeda didorong atau digerakkan ke belakang seperti ini teman-teman ya, seperti sedang back pedal tapi dia mundur seperti ini teman-teman. Ketika kita back pedal seperti ini teman-teman, seperti itu. Jadi rantai atas ini akan slap, akan lompat ke sini teman-teman. Ini yang terjadi teman-teman. Rantai ini akan terbentur cage-nya RD seperti ini. Ya, dia dari atas, sprocket atas jatuh ke sprocket yang mana saja yang dia suka, dan umumnya teman-teman langsung akan goes lagi, langsung akan dorong ke depan lagi. Sebisa mungkin jangan dilakukan teman-teman. Bisa mungkin giginya dikurangin dulu atau sprocketnya diturunkan dulu seperti ini, agar rilis seperti ini, agar rantai ini rilis, baru didorong goes maju lagi sesuai tracknya. Seperti itu ya teman-teman. Ini kondisi yang terjadi simulasi di Xstrada 7 yang 12 speed. Kita coba simulasikan di bagian Xstrada 6 yang 11 speed. Oke, sekarang kita simulasi di Xstrada 6 yang 11 speed teman-teman. Seperti ini. Kalau ke depan ya aman, kita mulai dari gear paling kecil, kita back pedal seperti ini, masih kategori aman, tapi sebenarnya teman-teman bisa lihat pergerakannya tidak sempurna teman-teman. Ada hentakan-hentakan atau kondisi yang dia seolah pengen lompat teman-teman, seperti itu. Ya kelihatan. Oke, kita lanjut ke posisi yang di tengah teman-teman. Kira-kira di speed 1, 2, 3, 4, 5, 6 kira-kira di tengah ya teman-teman. Kemudian kita lakukan back pedal teman-teman. Jauh lebih halus karena dia cenderung center teman-teman. Jadi kita coba di posisi speed paling atas atau untuk low nya. Oke, di kondisi ini kemudian kita coba tes back pedal. Di situ sebenarnya teman-teman bisa merasakan ada getaran-getaran yang abnormal teman-teman, karena ada gesekan yang lebih signifikan di chainring depan dan chainring belakang. Tapi jika kita teruskan, ya, kondisinya sama dengan di Deore Xstrada 7 yang 12 speed, dia lompat teman-teman, jatuh ke sprocket berapapun yang dia inginkan, tergantung si kemiringan sepeda. Dan ini bahaya, ketika ini diteruskan, yang terjadi rantai akan menabrak si cage-nya si RD seperti ini teman-teman. Yap, jika didetailkan teman-teman, ini rantai menabrak cage RD seperti ini teman-teman ya. Dia dari sprocket atas lompat 1, 2, 3 gigi, sehingga dia langsung tidak berada di tracknya si RD. Dan ini ketika dipaksa teman-teman, ketika dipaksa tetap mundur, akhirnya RD ini akan tertarik ke depan dan berpotensi merusak ya. Rusaknya bagian mana nanti kita detailkan. Oke, jika kondisi seperti ini teman-teman, jangan langsung digoes maju atau
diinjak ke depan teman-teman, tapi turunkan dulu RD nya teman-teman, atau geser ke rasio yang kecil. Nah, sehingga ketika sudah terlepas seperti ini baru dinormalkan kembali. Seperti itu teman-teman, kondisinya sama untuk 11 speed maupun 12 speed. Sekarang kita coba di yang 10 speed single chainring. Oke, ini simulasi untuk yang single chainring 10 speed punyanya L2 yang dia sudah non Shimano. Apakah kondisinya sama? Dia punya 10 speed, kita coba tes. Oke, sudah di posisi low teman-teman, di sprocket yang paling kecil. Kemudian kita tes untuk back pedal. Oke, sekilas tidak ada kendala untuk di posisi paling low, tapi sebenarnya teman-teman bisa merasakan getarannya, dia ada yang tidak normal karena bergesekan dengan si chainring dan si sprocketnya, dia terdapat kemiringan. Kita sekarang coba ke posisi sprocket tengah. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ke-6 kita tes teman-teman, kemudian kita back pedal. Aman ya teman-teman. Kemudian kita coba tes di sprocket yang paling besarnya. Oke, ini di speed 1 atau gigi 1 untuk tanjakan atau yang low nya teman-teman. Oke, kemudian kita coba tes back pedal. Langsung kejadian teman-teman, langsung lepas teman-teman. Dia langsung turun ke chainring di bawahnya dan langsung keluar track dari RD nya. Seperti ini sebenarnya. Yap, ini teman-teman. Dia langsung turun, lepas dari sprocket yang digunakan, langsung lompat, kemudian rantai langsung lepas dari puli yang atas ini teman-teman. Kelihatan ya, ini langsung menyentuh ke bagian cage-nya. Oke, jika ketemu kondisi ini solusinya sama teman-teman, turunkan dulu atau geser dulu si RD agar terbebas, rantainya tidak terjepit, tidak menabrak si cage-nya RD, baru kemudian digoes ke depan. Itu ya teman-teman. Oke, itu kondisinya teman-teman. Ternyata di 3 sampel ini single chainring speed yang banyak 10, 11, 12 itu kondisinya mirip jika teman-teman lakukan back pedal di posisi sprocket yang gede atau 1 atau 2, intinya di sprocket yang paling besarnya. Ketika teman-teman back pedal di arah itu akan berpotensi masalah. Kok bisa kejadian seperti itu? Yuk kita detailkan masalahnya di mana. Oke, untuk memudahkan visualisasi penyebabnya, ini sepeda kita posisikan di posisi garis lurus lantai ini teman-teman ya, dari depan ke belakang, roda depan dan roda belakang seperti ini kurang lebih. Kita akan amati pergerakan dari rantai ini, roda depan berada di garis, roda belakang berada di garis. Kemudian kita simulasikan ketika rantai ini depan single chainring sehingga tidak akan berpindah karena single speed di depan, kemudian belakang ada 12 sprocket yang akan di track oleh si rantai. Yuk kita simulasikan. Ya seperti ini teman-teman, kalau di kamera ada alat bantu, ada garis bantu ya, mengikuti garis lantai dari roda depan dan roda belakang sehingga kita bisa simulasikan, bisa visualkan kemiringan si rantai ini ketika bergerak. Yuk langsung kita coba simulasi pergerakannya. Oke, ini untuk di posisi speed yang high atau untuk kecepatan atau di speed 12 teman-teman. Kurang lebih dari depan ini sudah ada penyimpangan ya teman-teman, ada sudut garis lurusnya, kemudian dia keluar dari garisnya searah sudut tertentu dari chainring depan ke sprocket belakang. Oke,
ini mirip dengan kondisi cross chain tapi masih ringan kadarnya karena kemiringan sudutnya antara chainring depan ke sumbu netral sprocket belakang dan pada sprocket yang sedang digunakan. Oke, sekarang kita simulasikan untuk sprocket yang tengah, teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Giring ke 7. Kita turunkan 1, teman-teman. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat, teman-teman, dari video gambar posisi rantai di sprocket belakang kemudian menuju ke chainring depan itu hampir lurus, teman-teman. Sehingga di dalam kondisi ini dia bersifat seperti kondisi sepeda yang single speed atau single rasio, teman-teman. Jadi dalam kondisi ini sangat aman, tidak ada penyimpangan, teman-teman, tidak ada potensi derail atau berpindah rail. Nah, dalam kondisi ini aman untuk di backpedal seperti ini, teman-teman. Nah, sekarang kita kondisikan di speed yang 1 atau di low-nya, teman-teman. Oke, tampak ya, teman-teman. Jadi di posisi sprocket ini signifikan sekali bergesernya menyimpangnya dari posisi sprocket yang depan. Sangat kelihatan sekali bengkoknya seperti ini, teman-teman. Dan bagian depan pun juga sama. Sangat signifikan. Teman-teman bayangkan ketika ini bergerak ke belakang, maka dia akan berpotensi lepas tentunya karena dia tidak ada pengarah, tidak ada roller atau guide seperti ini, teman-teman. Sehingga dia bisa lepas sewaktu-waktu dan ketika back pedalnya kasar maka dia bisa langsung jam di RD-nya. Nanti simulasinya seperti ini, teman-teman. Yap. Kelihatan, teman-teman, dia langsung lompat, teman-teman ya. Langsung kalau simulasi awal di 3 sprocket ini bisa langsung lompat 1, 2, 3, 4, 5 sprocket ke bawah. Dan ini jika diteruskan dia akan menabrak di cage bagian RD, teman-teman. Kali ini masih nyangkut di sprocket, masih aman. Ketika ini didorong maju dia akan terjadi hentakan yang kasar, teman-teman. Maka baiknya diturunkan dulu seperti itu, bisa turun lebih banyak baru kemudian digunakan kembali ya. Ketika terjadi seperti itu tadi, teman-teman, ketika rantai ini slap derail atau ngejam berada di bagian RD, dia terbentur cage dan terjepit di antara puli. Akibatnya apa, teman-teman? Akibatnya puli yang berbahan, kalau untuk puli original, teman-teman ya, puli yang bagian atas ini, puli roda gigi RD bagian atas ini dia berbahan sejenis plastik, materialnya POM. Dia tetap walaupun keras tapi dia tetap punya kelenturan. Ketika terjepit itu terutama di speed yang banyak 12 speed 11 speed dia akan terluka, teman-teman. Jadi roda gigi itu akan terluka seperti ini kurang lebih. Jadi di bagian gigi-giginya yang akan luka, dan ketika dia sudah terluka, teman-teman, dia akan permanen. Ketika digunakan berotasi dia akan ketemu luka lagi, semakin lama semakin berantai efek dominonya sehingga akan membuat cacat hampir semua mata giginya, dan itu menyebabkan fungsi dari RD ini tidak bisa normal sebelum diganti atau di replace part seperti ini. Dan ini walaupun sederhana, untuk part original ini tidak murah, teman-teman, kisaran 100.000 ke atas. Kalau untuk sepasang atas dan bawah, puli atas dan bawah ini hampir 200 ribuan, teman-teman. Seperti ini, sederhana, sepele, dan hanya akibat pemakaian yang salah. Nah, itu harapannya teman-teman bisa menghindari, atau ini bisa diganti dengan material yang aluminium. Biasanya ada brand-brand seperti Strammer dan sejenisnya, dia mungkin visualnya menarik, berbahannya kurang lebih alloy atau aluminium. Tentu fungsi dari part originalnya dibikin dari plastik ya, yang pertama tentu noise dan punya kelenturan, tapi ketika dia terbuat dari aluminium ya akan lebih basic walaupun visualnya lebih menarik. Itu ya, teman-teman, mungkin visualisasi sederhana terkait risiko dari back pedal di sepeda single chainring dan kenapa itu bisa terjadi, kemudian cara mengantisipasinya bagaimana. Tapi ya itu kondisional tentunya,
teman-teman mungkin punya pendapat sendiri atau punya cara sendiri untuk mensolusikannya, kita sekedar sharing agar unit sepeda Anda terutama di bagian RT dan sprocket ini lebih aman, lebih awet, dan tidak rusak gara-gara kesalahan pemakaian. Tapi kalau rusak karena pemakaian yang sudah dimaksimalkan, itu oke-oke saja, artinya manfaatnya terpenuhi. Oke, itu saja yang kita bisa sampaikan, mungkin secara sederhana, semoga mewakili dari apa yang kami maksudkan untuk bisa dijadikan pembelajaran atau informasi buat teman-teman. Jika teman-teman punya kritik, saran, atau berbeda pendapat, silahkan sampaikan di kolom komentar atau chat kami secara langsung melalui WA berada di atas. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.